Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, jumpa lagi di channel Ruang Santri. Kali ini saya lagi di kebun pisang ini, syutingnya. Ada pembahasan yang sangat urgen yang perlu saya dokumentasikan, yaitu polemik tahunan masalah sholat tolak bala. Karena apa? Karena ada golongan yang ekstrim yang mengatakan bahwa sholat tolak bala adalah bid'ah dolala, bid'ah yang sesat, bid'ah yang memang tidak diajarkan Nabi. Maka setiap kesesatan itu ada dalam neraka. Serem. Sedangkan banyak dari kita yang mengamalkan sholat tolak bala tersebut. Apakah ada dasarnya? Apakah ada referensinya? Mari kita simak videonya. Nah, sahabat-sahabat, kita bahas pertama dulu, yaitu tentang sunnah. Kalau kita bahas yang pertama, yaitu sunnah. Sunnah menurut tinjauan ulama ahli hadis yang concernnya di masalah hadis, maka akan mendapatkan perspektif yang berbeda. Sunnah menurut fikih juga akan mendapatkan perspektif yang berbeda. Yang kita tahu bahwa sunnah menurut fikih adalah hal-hal yang bila dikerjakan mendapatkan ganjaran, hal yang tidak dikerjakan dari sunnah itu tidak mendapat siksa. Itu adalah sunnah menurut perspektif fikih. Tapi kalau menurut perspektif ahli hadis, ulumul hadis, itu beda lagi. Nah, di sini saya akan membahas sunnah perspektif dari kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu yakni kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ diterangkan sunnah. Di situ dinukil dari Abul Baqo, sunnah secara bahasa adalah sebuah jalan walaupun jalan tersebut tidak diridhoi. Sedangkan menurut syariat adalah sebuah jalan yang diridhoi, yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan oleh yang lainnya yang menjadi panutan agama. Sesuai dengan hadis Nabi, alaikum bisunati wa sunati khulafai rasyidina min ba'di. Tetapilah sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku. Nah, itu secara syariat. Sedangkan ada lagi secara uruf. Secara uruf adalah mawadoba yang terus-menerus dikonsistenkan oleh ulama-ulama yang menjadi panutan, ulama-ulama yang menjadi panutan kita semua di bidang agama tentunya. Nabian au kana walian, orang tersebut bisa nabi au kana walian atau wali. Nah, disinilah letaknya, titik temunya tentang sholat tolak bala. Jadi sekali lagi, sunnah menurut perspektif Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa secara bahasa, secara syariat, secara uruf. Nah, lalu di manakah titik temunya? Amalan saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat tolak bala tersebut, adakah referensinya? Yuk kita simak. Apa betul ada? Ngopi dulu. Dalam kitab Kanjun Najwa Surur, saya mempunyai kitab itu ya. Di halaman 27 dijelaskan di situ, dinukil dari Syekh Darobi, bahwa setiap tahun di Rebo akhir bulan Safar, turun bala atau musibah 320.000 bala yang diturunkan oleh Allah. Nanti diturunkan di langit pertama yang nanti akan dicicil turunnya. Nah, kata Syekh Darobi di situ diterangkan
siapa yang ingin selamat dari bala tersebut, hendaklah melaksanakan sholat 4 rakaat. Yang pertama, setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca Inna A'toina 17 kali, terus Falak Binas sekali. Nah, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sholatnya itu seperti itu semua. Inna A'toina, Falak Binas. Inna A'toinanya 17, Falak Binasnya 1 kali. Sholatnya dilaksanakan sendiri-sendiri. Setelah itu ada doanya. Biasanya adat di kampung saya itu akan ditambahin setelah itu saling berkirim sodakoh, saling berkirim makanan ke tetangga-tetangga. Jadi pas itu. Ada yang menerangkan bahwa asodako itu tadfaul bala. Sodako itu menolak bilahi, pas berarti. Nah, itu amalan-amalan dari kitab Syekh Derobi yang dinukil dalam kitab Kanjun Najwa Surur. Adapun prakteknya seperti tadi yang di atas. Di halaman 28-nya diterangkan di situ bahwa tertulis diterangkan seperti yang saya kemukakan di atas bahwa bala bencana itu turun di langit yang pertama sebelum turun ke bumi itu disaring oleh wali-wali Allah. Wali yang pangkatnya paling tinggi itu akan menimpa paling besar balanya, menahan bala tersebut sampai wali-wali yang paling bawah. Umpama wali yang pertama ditimpakan balanya itu disaring dapat bala segede gunung umpama, terus disaring sehingga kita orang biasa ini bala dari Allah mendapatnya pilek doang, panas doang, itu karena sudah disaring oleh wali-wali Allah. Nah, sahabat-sahabat, dari uraian di atas, untuk teman-teman sebelah yang tidak melaksanakan sholat tolak bala, maka hendaklah kita tidak membuli. Kebenaran itu mutlak dari Allah. Biarkanlah nanti Allah yang menghukumi kita benar dan salahnya. Karena apa? Yang kita lakukan, yang teman-teman yang melaksanakan sholat tolak bala tadi melakukan, ada tuntunannya, ada caranya, ada ulama-ulama yang melakukannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti doanya seperti apa, silakan teman-teman cari aja sendiri di googling doanya seperti apa. Yang mau melaksanakan ini, mau melaksanakan sholat tolak bala, doanya seperti apa, tata caranya bagaimana, itu ada, googling saja, sudah sangat banyak. Khususnya untuk portal NU, di situ pasti ada portal NU ya, NU online atau lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada khilaf kata. Semoga bermanfaat. Dan kalau ini bermanfaat, sudilah kiranya sahabat-sahabat meng-share, membagikan video ini. Semoga manfaatnya bisa terus berbagi, terus saling manfaatkan. Yuk kita ngopi lagi biar nggak panas.